Halo teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial pemrograman JavaScript. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai sebuah jenis data yang telah kita banyak gunakan sebelumnya, yaitu string. Di video sebelumnya kita biasa menggunakan file HTML untuk menyimpan dan menjalankan program JavaScript. Di video kali ini kita akan menggunakan cara lain, yaitu menggunakan browser Chrome secara langsung. Di browser Chrome biasa, kalau kita membuka menu dan kita menggunakan More Tools lalu Developer Tools, kita akan mendapat sebuah konsol yang bisa kita lakukan untuk menjalankan program JavaScript atau kode JavaScript. Misalnya, di pelajaran pertama kita menggunakan alert untuk melakukan program Hai Dunia, kita juga bisa melakukan hal yang sama di sini. Alert Hai Dunia. Dan kita akan dapat alert yang sama dengan di program itu, yaitu sebuah pop-up yang berkata Hai Dunia. Langsung saja ya kita mulai belajar mengenai string. String, seperti teman-teman tahu dari video sebelumnya, string adalah sebuah jenis data yang digunakan untuk menyimpan deretan karakter, yang biasa digunakan untuk menyimpan teks, nama, dan teks yang digunakan di berbagai hal. Jadi misalnya kita tulis di sini, nama saya, dan tulis nama Hamdan Rashid di sini, maka variabel nama saya ini akan menyimpan sebuah string yang isinya adalah Hamdan Rashid. Jadi misalnya kita tulis di sini, dia akan memberitahu kita bahwa isi variabel ini adalah nama saya. Dan kita bisa menggunakan variabel ini di kode selanjutnya. Misalnya kita ingin menulis kode ini dalam sebuah kalimat, kita bisa menggabungkan isi variabel ini dengan kalimat lain. Nama saya adalah dalam JavaScript ada banyak sekali fitur yang diberikan untuk mengolah atau mencari informasi tentang string ini. Jadi misalnya kita ingin tahu ada berapa karakter dalam string ini, kita bisa menulis nama saya, tick length, dan dia akan menjawab 15 ya. Itu sejumlah karakter yang ada dalam string ini. Jadi dan ada 8, ada space 1 dari space ini, dan ada 6 dari sini, total ada 15. Dan kalau kita juga ingin mengetahui apakah suatu karakter ada dalam string ini, kita bisa menggunakan index of. Misalnya kita ingin tahu di mana posisi pertama huruf A, apakah huruf A ada di string ini, dan dia akan menjawab 1 karena H ini adalah posisi ke-0 dan A ini adalah posisi pertama, posisi ke-1 ya. Dan kalau kita menulis I, dia akan juga menjawab 6, yaitu posisi huruf I pertama ini. Dan kalau kita menulis E, karena nama saya tidak ada huruf E di sini ya, jadi dia akan menjawab -1 karena -1 ini artinya adalah tidak ditemukan. Dan kita juga bisa menulis lebih panjang lagi, misalnya kita ingin mencari apakah Rashid ada di sini, dia akan menjawab 9 karena posisi awalnya di sini adalah posisi indeks ke-9. Perlu diketahui bahwa string ini peduli dengan kapitalisasi. Jadi dia tidak akan mencocokkan huruf besar dengan huruf kecil. Jadi misalnya kita menulis di sini Rashid dengan huruf kecil, dia akan menjawab -1 karena dia tidak menemukan yang tidak cocok dengan karakter ini. Kita juga bisa mengubah kapitalisasi sebuah string. Jadi misalnya nama saya ini kapitalisasinya seperti ini ya, kita bisa mengubah, kita membuat variabel baru dengan huruf besar semua, dengan menulis uppercase. Jadi kalau kita tulis di sini kapital, dan membuat dengan huruf besar semua. Dan kita bisa juga tulis di sini lowercase, dia akan menulis semua dalam huruf kecil. Apalagi yang bisa kita lakukan, kita juga bisa mencari karakter dalam posisi tertentu dalam string ini. Mirip dengan array ya. Jadi kita bisa tulis nama saya, 0, dia dalam kurung siku 0, dia akan menjawab dengan karakter pertama dalam string ini, yaitu huruf H kapital. Dan kalau kita menjawab -1, dia akan menjawab A, dan ke 9 dia akan menjawab R, sesuai posisi ke-9 di sini adalah Rashid. Dan seperti disebutkan sebelumnya, dia akan mencocokkan kapitalisasinya. Jadi dia akan menjawab huruf besar karena variabel nama saya ini mempunyai huruf R dengan nama besar. Apalagi yang kita bisa lakukan, kita bisa memotong string ini menjadi sebuah substring. Substring ini artinya potongan string. Jadi kita bisa meminta nama saya substring dari posisi ke-0 hingga posisi ke-5. Apa jawabannya adalah Hamda, yang H ini adalah posisi ke-0 ya, dan dia akan menjawab hingga mencapai posisi ke-5. Di sini harusnya ada N di posisi 5, dan semua yang sebelumnya akan dipotong hingga menjadi jawabannya adalah Hamda. Dan kita juga tidak harus mulai dari 0, kita bisa mulai dari 3 sampai 8, dan dia akan menjawab Daniel, yaitu
D ini adalah posisi indeks 3 dan L ini adalah posisi karakter sebelum indeks ke-8. Dan kita juga bisa memintanya menjawab, jika kita hanya menulis satu nomor di sini, dia akan menjawab dengan dari posisi di sini hingga akhir. Jadi misalnya kita tulis 2, dia akan menjawab indeks kedua adalah M dan dia akan memotong dari situs hingga akhir. Apalagi yang bisa kita lakukan, kita juga bisa membagi string menjadi array. Bagaimana itu caranya? Jadi teman-teman sudah tahu sebelumnya mengenai array, yaitu sebuah variabel yang bisa menyimpan lebih dari satu variabel. Jadi misalnya nama saya di sini Hamdan Rashid, kita bisa membuat sebuah array dengan menggunakan fitur split. Jadi dan karakter yang untuk memisahkan string ini adalah, misalnya kita pilih spasi, dan array nama akan berisi string ini yang telah diubah menjadi array yang berisi isi string ketika dipecah sesuai dengan pemecah yang kita pilih, yaitu spasi di sini. Bagaimana kalau kita memilih pemecahnya bukan spasi tapi misalnya A, dia akan memecah seperti ini. A adalah yang pertama, dan A ini digunakan untuk pemecah, dan dia akan menulis selanjutnya MD. A ini lagi-lagi menjadi pemecah, dan dia akan membawa seterusnya hingga A muncul di sini lagi dan akan juga menjadi pemecah. Jadi di sini arraynya memiliki 4 anggota karena ada 3 huruf A di sini, dan sehingga menjadi 3 kelompok, menjadi 4 kelompok yang dipecah oleh masing-masing A. Kita juga bisa menggunakan proses sebaliknya, yaitu mengubah array menjadi string. Jadi menggabungkan ya. Jadi misalnya ada array 2. Di sini begini cara, kalau teman-teman ingat begini cara menulis array, mendeklarasikan sebuah array. Misalnya ada 3 kata di sini ya, Mister. Ada 3 string di sini. Kita bisa menggabungkan 3 string ini menjadi satu string saja. Jadi misalnya kita menulis join, dan kita nulis di sini digabungkan dengan karakter apa. Jadi kalau kita menulis spasi, dia akan menjadi Mister spasi Hamdanil spasi Rashid. Kalau kita ingin menggabungkan dengan sebuah underscore, dia akan menjadi Mister underscore Hamdanil underscore Rashid. Ini yang kita baru lihat di sini adalah sebagian saja ya dari fitur-fitur yang disediakan JavaScript untuk string. Untuk lebih lengkapnya, silahkan lihat dokumentasi resmi yang ada tautannya di bawah ini. Silahkan teman-teman lihat di sana kalau sedang bermain dengan string di JavaScript dan butuh bantuan. Demikian video kali ini. Selama video ini kita telah mempelajari berbagai fitur dari string. Selain itu kita juga belajar menggunakan Chrome Developer Tools atau Chrome Developer Console yang sangat berguna untuk mencoba-coba dengan JavaScript. Jadi tinggal dibuka saja ya konsolnya, dan kita bisa menulis kode apa saja tanpa harus menyimpan file dan semacamnya. Ini sangat praktis sekali dan banyak digunakan oleh programmer senior sekalipun untuk bermain-main dengan JavaScript atau mencoba-coba sesuatu baru yang ingin dicoba apakah berfungsi atau tidak. Developer Console ini sangat praktis untuk kode-kode singkat dan seperti satu baris atau beberapa baris, tetapi untuk kode sesungguhnya yang digunakan untuk menjalankan website dan seterusnya, tentu saja para programmer akan menggunakan file seperti kita lakukan di video-video sebelumnya untuk menyimpan dan menjalankan program-program ini dan bisa diubah atau diperiksa dan semacamnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka, jangan lupa di like dan subscribe. Dan terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.